Iya, Kak. Pakai laptop Bang? Pakai Pakai, laptop Bang? Kak. Pakai. Udah pasang Mendeley-nya. Udah, Kak. Nah, coba share screen. Sudah registrasi ya? Iya, sudah, Kak. Oh ya, silakan. Nanti saya perhatikan baik-baik ini. Saya ini ya. Nah, ini dia. Kosong ya, masih kosong ya. Mas Faiz ya. Sekarang coba klik tools ya. Pastikan semua. Nah, sebentar tahan. Pastikan semuanya terintegrasi kedua hal. Yang pertama adalah Microsoft Word dan uh, login di web laman, yaitu laman Elsevier. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa saya memilih Mendeley, tapi sebenarnya banyak ya aplikasi citasi ini ya. Bukan hanya Mendeley, ada juga yang namanya itu Zotero. Tapi Mendeley ini adalah aplikasi yang terintegrasi langsung ya, dengan salah satu pengelola jurnal internasional bereputasi ya. Jadi hasil citasinya berkualitas lah. Nanti saya ajarkan bagaimana cara memfilternya dan bagaimana cara memilih referensi yang bagus ya. Tidak asal-asal pilih referensi ya. Apalagi di blog. Jadi dulu saya di Padang dengan dosen saya itu mengharamkan kutipan pertama. Haram mengutip di blog, tulisan di blog, karena penulis itu tidak bertanggung jawab dengan terhadap tulisan yang di blog itu. Tuh, yang kedua adalah haram mengutip di Wikipedia, ya. Yang nggak tahu karena Wikipedia itu bisa saja diedit ya, bisa saja diedit ya, seperti itu. Baik, berikutnya ini Mas siapa tadi ini Faiz, silakan sinkronisasi tools tadi tools, kemudian install Microsoft Word plugin, ya klik. Ya, kita tunggu. Oke. Sebentar. Udah ya. Jangan disinkronisasi dulu. Sepertinya sudah. Klik tools lagi. Klik tools lagi. Kemudian install web importer. Sip. Oke, nanti kita akan diarahkan ke laman. Mungkin di stop share dulu Mas Faiz. Di stop share dulu biar menuju ke laman Oke, nah lamannya dia nyuruh kemana itu? Oke, ini Chrome ya, Mas Faiz ya. Ini pakai Mozilla. Oke, Iya. sekarang klik Get Web Importer for Firefox. Ya, Anda menggunakan Firefox ya. Oke, klik ya yang merah itu. Oke, sekarang kalau di sini berarti add Firefox ya. Kalau di Google Chrome itu add extension. Ya, tunggu sebentar lagi proses. Ya, betul. Kemudian ya allow. Oke, got it. Aman nggak memilih? Oke, sudah ya. Berarti kita kembali lagi. Mas Faiz back. Ya, kembali. Kembali lagi. Oke, baik. Sudah ini semua. Oh, kok enggak? Ke webnya tadi. Oh, kok Ke webnya tadi. Nah, kolam tadi. Stop share dulu. Ini dia. Back. Back lagi. Ya, yang ada laman Mendeley-nya. Nah ini ya, pastikan kita sudah sign in dulu. Mas Wais masih ingat kan password dan emailnya yang ketika mendaftar di Mendeley? sepertinya, Kak. Masih? Sepertinya. Ya, Oh, silakan. udah login di. Oh, udah langsung otomatis ya. Iya. Udah login berarti karena kita sudah membuka Mendeley di aplikasi. Nah, di sini kita bisa mencari referensi tanpa mengetik di Google titik PDF. Itu kan kerjaan Anda kan? Ya, kerjaan Anda kan. Jadi jangan lagi pakai pekerjaan yang seperti itu. Gunakan pekerjaan yang praktis ya. Kita mendapatkan bahan referensi yang berkualitas ya. Nah,
dan kita bisa mencarinya secara spesifik. Kenapa saya katakan kita bisa mencari bahan yang berkualitas? Jadi Mendeley ini juga memuat database, ya, database referensi karya tulis ilmiah yang di mana referensi tersebut track recordnya itu ditampilkan oleh Mendeley, seperti most cite misalnya. Berarti artikel ini berapa kali dikutip oleh orang, misalnya 1000 kali, 200 kali itu bisa. Nah, sekarang Mas Faiz ketik salah satu kata kunci yang Anda ingin, misalnya apa? Misalnya salah satu bidang ilmu atau salah satu subtopik dalam ilmu ekonomi, Anda mau ketik apa? Nanti akan keluar. Misalnya apa? Ekonomi mikro, ekonomi makro, atau apalah. Makroekonomi, ya. Ya, search, ya. Nah, kita coba bisa lihat di sini ke atas dulu, Mas Faiz. Ada 1061 hasil dari pencarian kalau kita mengetik makroekonomi, ya, makroekonomi. Kalau di anytime, ya, kalau di last 12 month, itu berarti last 12 month itu ya 1 tahun terakhir ini, ya. Itu ada sekitar 54 dokumen. Kita tidak tahu, kalau kita searching itu mungkin saja ada buku, ada artikel, ada lain-lain, ada research report atau laporan hasil penelitian. Kemudian last 5 year, 5 tahun terakhir itu ada 518 dokumen. Nah, di sini, ya, ini ya trik, ya. Ketika nanti Anda mengerjakan sebuah tugas akhir, baik itu skripsi, kalau S2 tesis maupun disertasi, yang jadi permasalahan adalah mungkin ada dosen pembimbing Anda atau dosen tugas Anda memperketat skema dalam Anda membuat kepustakaan wajib 5 tahun terakhir terhitung mundur, misalnya 2021 terhitung mundur 5 tahun terakhir, 1, 21, 20, 19, 18, 17. Di luar dari itu nggak boleh. Itu ada satu. Yang kedua, 60% harus jurnal ilmiah. Ya, 60% harus jurnal ilmiah. 30% harus jurnal ilmiah bereputasi. Ya, berarti kualitas bagus, ya. Selebihnya boleh buku. Nah, bagaimana caranya? Ya di sini. Ya di sini. Kita bisa lihat kualitas-kualitas tulisan orang. Ya, di sana ada most relevant, most recent, dan most cite. Ada 3 bahan, ya. Kemudian kita juga bisa mereview atau memperkaya pendapat kita dengan tulisan, misalnya di sini ada judul dampak pandemi COVID-19 terhadap perkembangan makroekonomi di Indonesia, ya, dan respon kebijakan yang ditempuh. Nah, kalau kita klik related, ya, kita klik related ini, klik Mas, related itu. Yang di sebelah add to library itu kan ada related itu. Ayo mana, ayo. Yang warna biru atau hijau itu, biru, related tulisan. Ayo cari related. Nah, ayo. Nah, klik. Nah, akan muncul di sebelah kanan penelitian yang berhubungan dengan itu juga. Ada dampak pandemi COVID terhadap ekonomi Indonesia, dampak pandemi COVID terhadap pariwisata, kemudian dampak pandemi COVID terhadap bla 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 bla. Ya, itu. Ketika Anda baca ini, Anda kan bisa merumuskan sebuah judul penelitian. Misalnya dampak pandemi COVID-19 terhadap perkembangan makroekonomi di Indonesia dan efeknya terhadap program SDGs, misalnya. Itu bagus, Sustainable Development Goals. Saya seperti itu, ya. Kita simpulkanlah seperti itu. Ya. Itu yang pertama. Nah, sekarang bagaimana cara kita memasukkan tulisan ini di database kita? Ya, di database kita. Kita tinggal klik add to library, Mas Faiz. Nah, add to library, klik. Ya, udah, aku mau masukin ini nih. Aku juga mau masukin ini nih, dampak ekonomi yang di sebelah kanan. Yo, add to library.
Ya add saja, add to library aja terus ya. Add to library. Nah, kemudian aku agak mau menyeleksi dong. Aku ingin menyeleksi misalnya apa namanya jurnal ini yang paling banyak dikutip. Kita bisa ganti tombol ini, kita klik most cite, most cited itu, most cite. Nah, itu kan kita bisa cari di sana yang paling banyak mengutip. Kalau di sini kan dampak pandemi COVID-19 terhadap perkembangan makro ini yang mengutip 42 orang. Ya, ada juga di bawahnya mungkin ada yang lebih banyak lagi. Silakan Mas Faiz coba dilihat. Nah, 946, ada 154. Stop. Coba lihat ini, pengaruh variabel fundamental makro dan makroekonomi terhadap harga saham. Studi pada perusahaan yang masuk dalam indeks LQ45, misalnya seperti itu. Nah, ini mungkin kita bisa ini tambahin kalau memang berhubungan dengan penelitian add to library misalnya. Nah, kalau kita juga bisa melihat penelitian yang relevan atau penelitian yang terkait dengan penelitian itu. Ya, kita klik saja related, misalnya seperti itu. Ya, tambahin aja. Terus ke bawahnya lagi, terus stop. Nah, 38 ya. Dampak indikator makroekonomi terhadap dana pihak ketiga perbankan syariah, add to library. Ya. Atau kita ingin download, bisa. Kalau kita mau download dokumen ini, kita tinggal klik view PDF itu. PDF. Mana dia? Terdownload enggak, Mas Faiz? Coba klik. Enggak apa, enggak ke download. Masuk. Klik kanan, coba. Klik kanan. Open in new page enggak ada. Klik kanan. Enggak ada, Pak. Tuh, kok bisa? Mungkin diklik ininya dulu mungkin, Pak. Enggak bisa. Coba klik itu. Enggak bisa. Coba klik. Apa katanya di sana? Firefox prevented this site. Firefox prevent this site from opening 7 pop-up windows. Coba silang. Oke. Coba close aja. Oke. Ada ya? Di PDF, ya klik. Ya udah, nanti diperbaiki ya. Add to library aja dulu. Nah, sudah next, mau cari-cari lagi tempat. Bisa. Ini tadi kepencet view in library. Jadi new tab gitu. Oh, itu library yang sudah Anda tambahkan. Ya, bisa kalau mau cek. Oh, nggak usah, itu close saja. Nah, itu yang sudah Anda tambahkan toh. Ya, mau cari lagi boleh next, cari banyak-banyak. Boleh. Misalnya apa ini, looking analisis kondisi makroekonomi dan likuiditas terhadap pembiayaan bermasalah perbankan syariah, ya boleh itu tambahkan, nggak apa-apa. Ya, kemudian ya tambahkan aja beberapa, 2 lagi lah ya, 2 lagi. Oke, baik. Sekarang kembali ke Mendeley, kembali ke aplikasi Mendeley. Oke, nah gimana caranya kita narik itu? Caranya adalah file, klik file, kemudian synchronize library ada di bawah. Synchronize library. Oke, dia akan mensinkronisasi. Ya, sudah masuk ya? Sudah masuk ya? Oke, baik. Nah, itu cara kita menambahkan secara otomatis di laman Mendeley ya. Nah, sekarang gimana caranya menambahkan dokumen di PC kita atau di laptop atau di personal komputer yang sudah kita download sebelumnya? Mas Faiz, ada artikel-artikel yang pernah di-download nggak? Ada, Pak, bentar. Ya, kalau ini klik aja add file itu, yang di sana add itu add. Iya, bentar, Pak. Ya, WhatsApp-nya ditutup dulu.
atau stop share dulu nggak apa-apa. Add files ya, Pak? Ya, add files. Oke, nanti kita diarahkan. Nah, Anda simpan di mana? Saya simpan di Iya, oke. Oke. Yang lain ada lagi, Mas Faiz? sebentar, Pak. Ya. Perhatikan ya, nanti tugas saya pakai Mendeley lagi kutipan-kutipannya. Nggak terima manual ya. Saya terimanya kutipan Matic. Ada Mas Faiz? Tidak ada? Download dulu mungkin, Pak. Ya udah. Lupa tempatnya. Hah? Mau Oh download ya dulu. udah. Ini aja, cukup ini aja. Ini aja. Jadi sekarang buka Microsoft Word kosongan. Yang kosongan saja. Yang kosongan saja. Yang kosongan saja. Oke, sudah. Pastikan Mendeley pasang di Microsoft Word ini dengan mengecek di references, ya. Oh, sudah ya berarti ya. Nah, di situ kan ada style ya, ada style, beberapa style di sana ya. Style American Psycho itu. Nah, jadi nanti jangan baca American Psycho, psikopat, bukan American, ada beberapa style ya di sana, ada American Medical Association 11 edition ya. Ada American Political Science Association, kemudian ada juga American Psychological Association 7 edition. Nah, ini yang sering kita kutip ya menggunakan metode kutipan ini, atau yang disingkat dengan APA style ya, atau ada juga yang menyingkatnya APA style guide. Nah, boleh ya, dengan metode teknis kutipan in-note ya. Jadi in-note dalam nama orang dalam kurung atau dalam kurung nama orang, koma, tahun, titik 2 halaman. Nah, itu in-note. Berikutnya ada Chicago Manual, apa itu? Chicago Manual of Style 17th edition, author date ya. Itu jarang ya, itu di luar itu. Kemudian ada Cite Tom Wright 7 edition Harvard. Kemudian ada juga IEE. Kemudian juga ada Modern Humanities Research Association 3rd edition, Note with Bibliography. Nah, jadi ini yang Modern Humanities ini adalah biasanya teknis penulisan teman-teman yang di UIN, di IAIN, dan di STAIN dengan metode teknik footnote, bukan in-note ya. Metodenya adalah metode footnote ya. Namanya Modern Humanities Research Association 3rd edition. Tapi secara umum kita di Indonesia menggunakan American Psychological Association 7th edition. Oke, klik Mas. Klik ya. Nah, sudah. Nah, jangan insert bibliografi. Sekarang arahkan ke kutipan itu, perhatikan. Nah, sekarang seolah-olah kita nulis artikel nih. Kita buat beberapa paragraf. Ya, Mas, buat paragraf. Apa aja? Bentar, saya ambil buku. Saya ada buku ekonomi nih. Nih, Mikroekonomi Intermediate. Mau? Baik, tulis saja apa-apa aja, ya, apa aja. Makroekonomi merupakan apa? Ayo. Sebuah ilmu yang ya. Berbeda, tidak seperti
Mikroekonomi, ya terserah lah. Nah, yang penting tulisan ya. Mikroekonomi. Jangan pakai titik, Mas. Titiknya dihapus dulu. Ya, sekarang kita coba menurut siapa misalnya insert citation, klik aja siapa aja. Salah satu kata kunci aja, ketik di abjad itu. Nah, misalnya itu perilaku konsumsi rumah tangga, klik misalnya. Menurut itu misalnya saja ini ya latihan ya teknis cara menggunakan Mendeley ya. Oke. Oke, sip. Sebentar. Nah, udah ada toh Oktavianti 2017 titik misalnya. Ya. Sedangkan mikroekonomi adalah misalnya apa ini? Bentar. Mikroekonomi apa? Nah, ini pengertian mikroekonomi ini. Mikroekonomi adalah nggak tahu saya. Mikro bahasa tahu saya, mikrolinguistik saya nggak tahu. Mikroekonomi ada apa? Apa? Ya, nah itu. Setelah mikroekonomi adalah sebuah ilmu, ya boleh, terserah. Insert citation. Siapa misalnya yang belum? Ya siapa kayak? Erni tadi udah, ya Octaviani udah. Cari yang lain. Ya, oke. Misalnya itu ya, udah titik jadi satu paragraf ini. Mana enter buat paragraf baru misalnya. Setiap sistem ekonomi misalnya. Setiap sistem ekonomi di dunia nyata terlalu rumit untuk digambarkan secara rinci. Misalnya, terlalu rumit digambarkan secara rinci. Ya, ini seolah-olah kita menulis titik. Ya, titik. Bentar, ini apa ya? Bentar. Kemudian menurut misalnya ketik menurut siapa misalnya insert citation. Nah, ini metode mengutip di tengah-tengah kalimat. Nah, cari kira-kira siapa. Nah, menurut. Nah, misalnya itu ya. Oke, nah Rinaldi. Hal ini disebabkan oleh misalnya apa nih? Bentar. Berbagai peristiwa ekonomi yang muncul. Nah, seperti itu. Berbagai peristiwa ekonomi yang muncul misalnya seperti itu. Dah.
Nah, misalnya itu. Di sisi lain, enggak, lanjutin aja paragraf itu. Di sisi lain, nah menurut Rinaldi ini harus kita edit ya. Harus kita edit ya. Kenapa? Pertama, Rinaldi ini kok di dalam kurung dia. Kita kan, nah, jadi Rinaldi ini kita kurungnya dihapus, yang di dalam kurung itu hanya tahunnya saja, 2020. Tahunnya saja 2020 ya. Nah, bisa nggak Mas? Ya. Ya, Rinaldi komanya dihapus komanya. Ya, keep manual edit. Ya, Rinaldi komanya dihapus. Oke. Di sisi lain, perkembangan ekonomi saat ini menuntut adanya kajian yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor di luar, misal ya, di luar mikroekonomi, misalnya seperti itu. Ekonomi, titik. Hal ini sama seperti yang dikemukakan oleh siapa? Insertion, cari orangnya. Ini misal ya, teknisnya begini. Misalnya siapa yang belum? Pratiwi, ya. Oke. Berarti udah ya. Oke, siapa lagi Mas? Kurniawan. Itu. Berarti Studio et al ini yang tahunnya yang di dalam kurung. Studio et al-nya di luar, nggak dikurung. Oke, keep manual edit. Ya, oke, sip. Diinginkan oleh Studio et al bahwa faktor-faktor lain ya yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan ekonomi makro adalah sebagai berikut. Titik 2, 1, 2, 3, 4. Nah, terserah lah apa nanti. Misalnya ya gitu ya. Ya, tuh bla 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 bla. 2 apa? Enter lagi. Oke. Nah, ini udah berapa kutipan ini? 1, 2, 3, 4. Satu lagi lah. Satu lagi. Apa kira-kira? Ya, Mas Faiz, tulis-tulis saja lah. Sejarah ekonomi juga termasuk dalam ilmu ekonomi makro dan mikro. Siapa misalnya? Belum. Oke. Rona et al tahunnya yang ini ya. Keep manual edit. Oke. Sip. Ya. Ya. Sekarang bisa dirapiin rata tengah kiri kanan ya. Iya. Sekarang nih misalnya nih kita udah buat beberapa lembar nih misalnya ya. Misalnya kita udah buat beberapa lembar. Kemudian kita mau buat daftar pustaka. Gimana cara kita memunculkannya? Kita ketik dulu daftar pustaka biar rapi ya. Ketik daftar pustaka. Ketik daftar pustaka. Ya. Enter. Ya, silakan ke referensis lagi, Mas. Ya, referensis lagi. Sekarang pilih insert bibliografi. Insert bibliografi itu klik ya. Klik ya. Keluar semua yang tadi ya.
Jadi kita tinggal rata kanan, kiri kanan. Ya, jangan manual ya. Anda selama ini manual kan, misalnya Faiz Aulia, Aulia Faiz, Aulia koma Faiz titik 2020. Nah, itu habis waktu Anda seperti itu ya. Jadi ketika Anda tidak menggunakan Mendeley, dia akan terdeteksi. Ketika diklik dia coba klik ini, coba klik referensi ini, klik semuanya, klik aja, klik dia akan hitam, abu-abu ini, ya, berarti dia terintegrasi ke Mendeley, seperti itu ya. Jadi kita menghargai tulisan orang, karena ketika kita mengutip ini di Mendeley, di orang itu ini terhitung lagi dia, seperti itu. Ketika tulisan kita dipublikasikan, seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu Mendeley. Ada pertanyaan di sini? Ya, kita bisa rubah style-stylenya ya. Kita bisa rubah itu stylenya. Misalnya references American Modern Humanities itu. Modern Humanities coba. Modern Humanities Research Association. Klik. Oke, dia akan berubah menjadi footnote. Nah, coba lihat, ada angka-angka di atas toh. Sejarah ekonomi juga termasuk dalam ilmu ekonomi makro dan mikro. Ada kutipan di atas. Coba lihat di bawahnya. Di bawah, digeser ke bawah, Mas. Itu ada kutipan dia. Dia metodenya adalah footnote. Ya, itu Modern Humanities. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi otomatis ya, ada DOI-nya juga ya. DOI itu adalah Digital Identification Object. Digital Object Identification. Ya, ada DOI ini, biasanya jurnal itu DOI gitu ya. Ya, ISSN atau ISBN ya, itu International Serial Book Number. Nah, itu ya ISBN, ada DOI kalau di artikel ya, DOI. DOI itu penting ya. Original enggak artikelnya? Biasanya DOI. Ya. Digital Object Identification. Nah, itu DOI itu. Anda bisa rapiin ini, Mas. Ini di rata kiri kanan, enggak kacau, enggak berserak kok nanti. Coba di home, kemudian ya itu, ya sudah rapi dia. Ya coba, ya di blok, ya udah rapi. Biarkan ini enggak usah diedit-edit. Mendeley emang seperti itu, ya. Kira-kira seperti itu teknik sitasi di Mendeley. Sebenarnya di Mendeley ini banyak lagi ya yang bisa kita eksplorasi ya. Kalau saya itu tugasnya teks ulasan buku, review jurnal. Jadi kalau di S2 itu kayak mengantitesiskan penelitian orang ini dengan ada 3 orang yang meneliti tentang apa misalnya makroekonomi. Tapi orang ini menelitinya berbeda-beda. Jadi kita mereviewnya dengan membenturkan teori-teori mereka, dan kita menyimpulkan salah satu kandidat dari 3 orang yang menulis ini yang paling the best. Gimana caranya? Jadi Anda pernah dapat tugas nge-review jurnal belum? Nge-review, Anda disuruh nge-review nih jurnal ini, menggunakan metode ini, menggunakan ini, hasilnya seperti ini, kesimpulannya seperti ini. Pernah? Pernah tidak? Pernah? Atau belum pernah sama sekali? Ya, terserah, nggak tahu ya, nggak ada yang jawab ya. Pernah atau mungkin tidak pernah. Ada 6 hal penting ya. Jadi selama ini ya kesalahan-kesalahan Anda adalah ketika Anda mereview jurnal, Anda copy paste, ya udah kesimpulannya kayak abstrak, kayak mewakili semua isi jurnal, wes. Tempel abstraknya itu kesalahan, dosa besar itu ya. Dosa besar dalam review jurnal. Jadi ketika kita mereview jurnal, yang harus kita perhatikan itu ada 6 unsur ya. Ada 6 unsur agar jurnal atau artikel di jurnal tersebut tuh kita bisa nilai kualitasnya baik atau tidak ya. Walaupun di awal kita penilaian subjektif ya, tapi setelah kita melihat indikator ini ya, kemudian kita bandingkan dengan artikel yang lain, artikel di jurnal yang lain. Yang pertama ya, mungkin Anda bisa catat itu adalah historical background. Jadi latar belakang historis. Apa sih yang melatar belakangi jurnal itu ditulis? Ya.
Apa yang melatar belakangi jurnal itu ditulis? Kalau data Scimago ya, data Scimago di ranking jurnal internasional bereputasi, kalau kita ketik kata kunci COVID, jadi COVID itu adalah isu yang paling banyak diangkat ya, karena masa pandemi dihubungkanlah semua ilmu pengetahuan itu dengan COVID, nah, seperti itu ya. Tuh. Kemudian historical background itu penting. Yang kedua adalah metode. Dia menggunakan metode apa? Ya, secara umum kan kita ada 3 metode, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan mix. Yaitu campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Tuh, yang kedua. Yang ketiga, dia menggunakan teori apa, model apa, dan theoretical framework apa. Apa itu theoretical framework? Theoretical framework adalah kerangka berpikirnya seperti apa. Kalau ada alurnya bagaimana, ya nanti akan dibawa kemana penelitian ini, seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini yang penting bagi saya dan juga penting bagi Anda sebagai seorang masyarakat akademis. Ya, pertama, ketika Anda ingin mengusulkan sebuah tugas akhir dalam bentuk skripsi, ya, apalagi yang berkaitan dengan isu-isu sosial humaniora yang setiap detik bisa saja berubah, ya, apalagi sebuah kebijakan, ya, apalagi sebuah obligasi, apalagi sebuah trading market, itu setiap detik bisa berubah, ya, dan ilmu pengetahuan pun melihatnya harus berubah juga, sudut pandangnya bagaimana. Makanya ada namanya research gap. Apa research gap? Keunggulan penelitian. Jadi keunggulan penelitian ini berhubungan dengan research penalty. Tahu Anda research penalty? Bukan riset hukuman riset, bukan ya. Riset penalty itu adalah ketika Anda ingin menawarkan sebuah judul skripsi, ya. Anda ingin menawarkan sebuah judul skripsi nih. Anda udah tahu pembimbingnya siapa, atau Anda belum tahu pembimbingnya siapa. Kemudian Anda menawarkan judul skripsi itu kepada pembimbing. Itu ya. Ya, pada pembimbing itu. Tolong pastikan bahwa judul skripsi yang Anda tawarkan itu belum pernah diteliti oleh orang lain. Itu namanya research penalty. Ya, keterbaharuan dalam sebuah penelitian. Ya. Jadi ketika keterbaharuan itu kita dapatkan, berarti kita akan mungkin saja mendapatkan keunggulan dari penelitian itu. Ya. Saya sering temui beberapa mahasiswa bimbingan itu hanya mengubah objek penelitian, misalnya kayak analisis kritik sastra dalam novel A. Novelnya dia rubah novel B. Nah, itu penelitian yang tidak berkualitas, ya. Kenapa dia tidak ingin berpikir lebih jauh bahwa kritik sastra pendekatan ini terhadap komparasi novel ini, dan ini, yang mungkin mereka nggak mau ribet, ya. Ya, mungkin mereka nggak mau ribet, nggak mau pusing, ya udah teorinya semua di copy paste dari skripsi seniornya dulu, cuman objek analisis datanya saja yang dirubah, novelnya berbeda. Nah, itu tidak ada perbaharuan sama sekali. Apa perbaharuannya? Riset gap-nya juga tidak ada kok. Itu yang ke 1, 2, 3. Temuan yang paling fenomenal. Temuan yang paling fenomenal dalam sebuah penelitian tersebut, hasil yang dilaporkan itu apa yang paling fenomenal? Kalau saya dulu meneliti tentang analisis wacana kritis leksikon jihad, ya, leksikon jihad dalam wacana-wacana teror di Indonesia, ya. Saya hanya meneliti tentang satu kosakata yang itu berperan ganda, ya, bisa menjadi nomina, adjektiva, numeralia, bisa menjadi verba dan segala macam, ya. Kemudian saya kaitkan dengan berbagai hal. Nah, waktu itu pembimbing saya itu menantang saya agar saya membuat tesis ini lebih ke grounded atau heuristik lah. Itu grounded itu seperti antitesis teori. Nah, kan itu berat, ya. Jadi kita mengantitesiskan teori-teori lain, bahwa teori ini, ya, membanding dengan teori yang lain, gitu. Bukan membuat teori, tapi mengadu, gitu loh. Nah, jadi
adu domba itu boleh, tapi dalam hal teori boleh diadu itu. Ya, orang jangan diadu domba, teori boleh diadu. Ya, teori boleh di testing, namanya testing teori. Ya, kalau di dalam metode kualitatif namanya itu heuristik atau grounded. Ya, biasanya dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa S3. Nah, seperti itu ya. Ya, nantilah Anda akan S3, S2, S3, nggak tahu kan? Ya, baik. Ada yang ditanyakan sitasi Mendeley ini ada kendala atau bagaimana? Silakan. Faiz, bisa ditutup dulu ini ya. Stop share. Ya, ada yang ditanyakan tidak tentang Mendeley? Ada kendala? Pak, kesimpan nggak? Kesimpan. Kalau kita log out itu kesimpan. Jadi Mendeley ini menyimpan kanannya itu 2 GB, ya 2 GB. Jadi kalau Anda ingin masukin tugas Anda ke sana, itu kesimpan. Kesimpan ya. Misalnya tiba-tiba RAM Anda anjlok kan. Anda rusak RAM Anda ini Anda belum nyimpan. Anda simpan aja di Mendeley. Aman. Oke? Gitu ya. Jadi aman. Semuanya sudah tersimpan di Mendeley. Itu. Kemudian apa lagi ya? Pertanyaan-pertanyaan yang lain itu. Pak, apakah Mendeley bisa memasukkan referensi dalam bentuk video? Tidak bisa. Mendeley berbasis teks. Ya, bisa ya dalam bentuk video ya. Ya gimana cara dia membacanya? Nggak bisa juga dia bacanya. Ya. Tuh. Dia lagi biasanya Mendeley ini ada modul artikel. Ya, cuman itu. Ada lagi. Jadi lebih jauh sebenarnya Mendeley itu kita bisa berkomunikasi dengan dengan para autor. Tahu Anda autor? Pengarang buku itu misalnya. Pengarang buku itu bisa. Ya kalau dia balas, biasanya autor-autor yang sudah bagus-bagus itu jarang membalas komentar-komentar atau diskusi kita. Kecuali ya pertanyaan kita memang bagus. Ya, seperti itu ya. Jadi besok minggu depan saya akan bahas tentang, saya ulang lagi teks akademik dan teks ulasan buku. Jadi salah satu dari tugas Anda nanti di teks ulasan buku adalah mereview jurnal. Dan saya sepakati ya, jurnalnya tidak boleh jurnal usang. Tahu Anda jurnal usang? Jurnal udah lah tahun-tahun zaman batu masih direview, nggak usah. Jadi saya syaratkan jurnalnya harus 5 tahun terakhir, berarti 2017, 18, 19, 20, 21. 5 tahun terakhir, terserah. Pokoknya jurnal harus jurnal ekonomi. Ya, Anda